Oke, ini dia template rekam medis versi yang ketiga yang terbaru dari versi sebelumnya ya. Mulai dari form pasien ini, di sini sudah ada, kita bisa lihat ini ID pasien baru selanjutnya ya. Nah, kalau di versi sebelumnya itu kita harus lihat dulu ke sheet data pasien. Kita akan lihat ID selanjutnya itu ID berapa ya. Tapi sekarang ndak usah lihat ke sheet data pasien lagi. Di sini sudah kita ditunjukkan bahwa ID selanjutnya itu nomor 11. Oke, kita hapus dulu ini di form pasien, kita hapus. Kita isi di sini ID 11. Oke, untuk namanya kita isi dulu ya untuk isian ini. Oke, setelah kita isi, berarti ini kan pasien baru ya dengan ID pasien baru, ID pasien selanjutnya nomor 11 ya. Lalu kita klik simpan. Oke, data pasien berhasil disimpan. Kita lihat di data pasien. Oke, masuk ya ID nomor 11. Kita masuk. Kita coba lagi. Sekarang mari kita coba. Oh ya, ini belum kita rekam. Kita rekam dulu. Oke, data berhasil direkam. Kita lihat di rekam medis. Oke, sudah masuk ya ID nomor 11 di tanggal 4 hari ini. Oke, sekarang coba kita hapus dulu. Kita akan coba lagi masukkan ID baru ya. Ada pasien baru nih datang lagi nih. Oke, kita isi dulu. Oke, ID baru kita sudah masukkan. Sekarang kita simpan ya. Oke, data berhasil disimpan. Kita lihat di data pasien. Oke, sudah masuk datanya ya. Lalu jangan lupa kita cek rekam medis. Nah, kita belum direkam ya. Kita rekam dulu. Oke, data berhasil direkam. Kita lihat. Oke, masuk ya. Nah, sekarang kita coba panggil data lama ya. Kita hapus dulu. Oke, misalkan ID nomor 4 datang kembali. Oke, tinggal panggil saja. Oke, selanjutnya kita bisa isi-isi layanan di sini. Oke, karena ini sudah disimpan untuk nomor ID pasien 4, kita lihat ID 4 sudah tersimpan ya. Jadi kita tidak usah disimpan. Jadi kita langsung rekam saja. Oke, data berhasil direkam. Kita lihat di rekam medis. Oke, jadi di tanggal 4 ini kita sudah ada 4 pasien ya, kedatangan 4 pasien. So, kita menuju ke form obat. Oke, kita hapus dulu data ini, kita hapus. Nah, jangan lupa di tanggal ini kita sinkronkan dengan tanggal hari ini ya, diubah tanggal hari ini. Oke. Nah, di versi ketiga ini di sini ada antriannya, teman-teman. Nah, daftar antrian. Jadi kita tahu yang sudah daftar ini berapa orang di tempat kita. Nah, ini kita panggil ID 11 atas nama dan mana. Oke. Kita bisa ketik ID-nya, cari pasien dengan ID atau langsung pakai nama, nggak masalah. Oke, lan mana ada, kita klik. Oke, datanya sudah muncul, langsung kita isi-isi ya. Kita Misalkan ini isi garam dulu. Misalkan misalnya dia juga cek gula darah. Terus misalkan oke, surat. Nah, yang di baru ini, versi terbaru ini ada harga obatnya. Jadi enak teman-teman. Tahu mereka-reka berapa sih yang kita tarik untuk pasien ini. Oke. Nah, misalkan sudah di pilihan obat ada pilih obat biasa dan obat puyer. Semuanya sudah kita isi. Terus di layanan 1, biaya layanan 50. Nah, di sini ada total biaya untuk pasien ID 11 ini ya.
Oke, catat. Oke, data sudah tersimpan ya. Jadi data obat ini dan biaya layanan akan masuk ke data pesanan obat. Oke, ini ya, atas nama dan mana. Oke, sudah masuk. Sekarang kita cek di rekam medis. Atas nama Alan mana, oke. Semuanya masuk ya. Dari diagnosa, catatan, tindakan, obat yang diberikan sudah masuk semua. Kita kembali ke form obat. Oke, sudah dapat atas ID 11, kita hapus dulu. Oke, yang selanjutnya adalah ID nomor 12. Nah, misalkan di ID nomor 12 ini orangnya lagi nggak ada nih. Orangnya masih ke kamar mandi. Oke, lanjut ke pasien ID 4 dulu. Oke. Oke, datanya sudah muncul. Lalu kita isi diagnosanya, dia sakit apa? Misalkan ini ya. Oke. Setelah kita isi, kita catat. Oke, data dan obat telah tersimpan. Nah, kita bisa lihat datanya di data pesanan obat ya. Oke, atas pasien ID 4 sudah masuk. Kita kembali ke form obat. Nah, di form obat ini juga ada riwayat pasien ya. Jadi di ID 4 ini sudah pernah berkunjung ke tempat kita di tanggal 27 Juli. Jadi di sini kita bisa lihat riwayat pasiennya ya di bawah form obat ini. Oke, kita sudah catat yang ID 4. Hapus dulu. Apakah sudah tercatat juga? Oke, sudah tercatat. Nah, kembali ke form obat. Nah, misalkan ID 12 sudah kembali nih. Datang lagi ke tempat praktek kita. Kita coba isi lagi di 12. Oke, sudah. Lalu kita periksa pasien ini, kita diagnosa. Oke, gitu. Lalu kita layanan sudah ya. Kita catat. Oke, data disimpan. Kita lihat di rekam medis apakah masuk datanya. Oke, masuk ya ID nomor 12. Lalu kita ke form obat. Kita lihat. Nah, sudah berobat nih. Ketiga pasien kita sudah berobat. Nah, untuk pembacaan layanan ini sudah berobat ataukah masih dalam antrian. Nah, itu saya memakai tindakan ini ya. Jadi setiap di form pasien tuh tindakan harus diisi. Jadi agar terbaca sudah berobat atau masih dalam antrian. Oke, kita lihat di sheet laporan pekanan. Nah, di laporan pekanan ini bisa berfungsi untuk misalkan untuk laporan ke puskesmas ya, jejaring tempat praktek kita. Nanti kita bisa sesuaikan tanggalnya, butuh data tanggal berapa aja. Oke, kita tambahkan nih tanggal 4 sekarang. Oke, datanya masuk ya. Jadi ini berguna untuk memberikan laporan ke puskesmas ataukah misalkan untuk SKP kita ya. Oke, lanjut ke bahan inventory. Nah, bahan inventory ini gunanya untuk mencatat obat keluar di hari itu ya. Nah, kita cek di tanggal 4. Oke, kita dulu. Oke, sudah terhapus. Kita cek ya di tanggal 4. Oke, jadi ini obat keluar yang kita gunakan hari ini. Nah, di pembelian ini teman-teman juga dapat template inventory obat sederhana ya dari kita. Jadi kita harus ketika mencatat obat ini bisa masuk ke template inventory ini. Oke, misalkan ya kita lihat belum ada masuk, ini data awal kita. Kita catat. Oke, data sudah dicatat ya. Oke, data sudah masuk. Ini tanggal diisi manual di sini. Oke, copy. Di sini kita bisa lihat
stoknya berapa obat kita, stoknya tersedia berapa butir, tinggal berapa, ini bisa kita lihat ya. Oke, kembali lagi ke template sederhana versi ketiga. Kita lihat ke datasheet data tambahan. Di data tambahan ini teman-teman sesuaikan sendiri ya. Ini untuk diagnosanya, nama obatnya, jenis layanannya, harganya. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nanti ini sudah terdata data validasi ke tempatnya masing-masing. Teman-teman tinggal ubah di data tambahan. Jadi ada dashboard. Nah, data-data ini untuk melihatkan dashboard kita seperti apa. Nah, ini dia dashboardnya. Jadi yang terbaru ini di versi ketiga, di sini menunjukkan ada apa ya? 9 diagnosa terbanyak di tempat kita. Jadi kita kalau misalnya lagi kumpul-kumpul bareng teman atau tempat praktek atau enggak kumpul sedang rapat dengan puskesmas, kita bisa memberitahukan, menginformasikan. Oh, ternyata di pekan ini ringitis jumlah kasusnya di tempat saya lebih banyak. Oh, di hari ini eh, kasus ini lebih tinggi di tempat saya, kayak gitu teman-teman. Jadi sudah enak di sini. Nah, ini untuk cek pasien pekanannya dan ini untuk hariannya. Nah, di sini juga ada omset per hari ya, kita bisa lihat di sini. Bagi teman-teman yang memiliki kode voucher ya, bisa dimasukkan untuk mendapatkan potongan harga yang menarik. Terima kasih.